Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alven Loreta dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis isu saya terkait dengan modul manajemen ASN dan Smart ASN. Mengapa sih dalam hal ini saya akan menganalisis beberapa isu yang ada dalam unit kerja saya, dan kemudian akan saya analisis menggunakan metode APKL dan USG. Jadi sebagai informasi, saya telah menemukan beberapa isu dalam unit kerja saya. Ada 4 isu utama. Yang pertama adalah belum adanya panduan penelitian payung dosen mahasiswa. Isu ini dilatar belakangi adanya keluhan terkait dengan judul mahasiswa, karya mahasiswa yang variabelnya itu hanya itu saja, hanya ada terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan atau manajemen program pembelajaran. Jadi berdasarkan data yang saya telusuri dan saya temui sekaligus saya saksikan langsung di lapangan, bahwasanya sejak tahun 2017 sampai 2022 judul skripsi mahasiswa kami terbatas, hanya sebatas 2 variabel yang sebelumnya saya sebutkan. Hal ini menjadi penting untuk dievaluasi karena dengan adanya judul yang tidak variatif, maka hasil studi kami juga tidak akan berkembang. Kemudian pentingnya adanya panduan penelitian payung dosen dan mahasiswa adalah untuk meningkatkan dan mengintegrasikan antara penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian isu kedua adalah tentang penerapan sistem pembelajaran hybrid yang belum optimal. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2020 kemarin Universitas Negeri Semarang menerapkan pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Namun pada awal 2021 dan pertengahan 2022 kami menggunakan sistem hybrid, di mana sistem hybrid menekankan pada 50% kehadiran peserta secara luring dan 50% lainnya mengikuti secara daring secara bersamaan. Jadi ada 2 metode yang digunakan. Permasalahannya yang kami hadapi saat melaksanakan hybrid learning adalah banyak kendala teknis yang terjadi, seperti kurangnya kejelasan dalam pemaparan materi, kemudian minimnya partisipasi mahasiswa yang bergabung secara daring karena fokus aktivitas dengan yang luring. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan teknologi yang digunakan. Hal ini menjadi sebuah masalah dan problem untuk kami karena hasil belajar mahasiswa menjadi kurang optimal. Isu ketiga adalah kurangnya kompetensi tambahan dosen. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama diantaranya adalah minimnya waktu yang dimiliki dosen untuk belajar menambah kompetensi baru mereka karena padatnya jadwal mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan tugas-tugas administratif lainnya. Kemudian juga kami terkendala terkait dengan dana yang diberikan dari fakultas karena sangat terbatas dan kebanyakan hanya program-program kompetensi tertentu yang diberikan pergantian. Kemudian isu keempat adalah belum adanya perangkat pembelajaran berbasis OBE atau Outcome Based Education pada mata kuliah. Sebenarnya tidak hanya mata kuliah pekerjaan sosial, tapi hampir semua mata kuliah belum berdasarkan OBE. Padahal OBE ini menjadi suatu hal yang penting karena unit kami akan mengadakan akreditasi jurusan sekaligus ini adalah metode yang digunakan di kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh sebab itu, hal ini menjadi isu yang penting karena belum menerapkan pembelajaran berbasis OBE ini. Kenapa kok pekerjaan sosial? Karena pekerjaan sosial adalah salah satu mata kuliah utama yang ada di prodi kami dan sangat mendukung ketercapaian profil lulusan. 4 isu ini sangat berkaitan dengan isu agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN, di mana sebagai contoh pada case keempat, pada isu keempat, hubungannya apa dengan materi manajemen ASN adalah karena dengan
pada materi manajemen ASN diantaranya adalah harus melakukan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Tentu saja sebagai seorang dosen kami harus memiliki kejujuran ya dalam melaksanakan tugas. Sudah jelas perintah dari pusat adalah menggunakan kurikulum MBKM dengan prinsip pembelajaran OBE, tapi yang dilakukan masih terbatas pada implementasi kurikulum lama atau kurikulum KTSP. Ini menjadi berkaitan dengan manajemen ASN. Selain itu juga berkaitan dengan isu smart ASN terkait dengan digital literasi, karena perangkat pembelajaran berbasis OBE sebelumnya itu tidak ada dan hanya modul konvensional. Oleh sebab itu hal ini menjadi sebuah temuan yang menurut saya berkaitan erat dengan agenda 3 ini untuk isu 1 sampai 4. Kemudian kami membuat analisis APKL untuk mengetahui seberapa krusialkah isu itu, kemudian dicari isu prioritasnya menggunakan USG, analisis USG. Analisis APKL ini melingkupi kriteria A adalah aktual, P adalah problematik atau sejauh mana isu tersebut memberikan permasalahan, kemudian K adalah kehalayakan atau seberapa besar sih impact yang diberikan kepada pihak-pihak mana saja, dan L adalah layak untuk isu tersebut diangkat. Pada isu pertama, yakni belum adanya panduan penelitian dosen termasuk dalam kriteria A karena memang benar-benar terjadi, namun secara problematiknya sebenarnya tidak begitu problematik karena meskipun tidak ada panduan penelitian payung, tapi kami bisa memberikan berbagai opsi lain untuk menambah variabel penelitian mahasiswa, seperti memberikan informasi kepada dosen pembimbing untuk mengganti atau memberi himbauan untuk tidak menggunakan judul-judul yang sudah lama atau sudah banyak digunakan. Kemudian kehalayakan ini menurut kami halayaknya banyak ya yang terlibat karena dosen dan mahasiswa, kemudian juga masyarakat sasaran kami. Kemudian L ini menjadi layak, menurut saya menjadi layak di isunya ini layak. Kemudian yang kedua adalah penerapan sistem pembelajaran hybrid belum optimal. Hal ini menjadi aktual karena memang benar-benar terjadi, problematik juga karena merupakan salah satu aktivitas utama kami sebagai dosen, yakni melakukan aktivitas pendidikan atau pengajaran. Kemudian halayak ini juga kehalayakan ini karena banyak sekali orang-orang yang pihak yang terlibat seperti mahasiswa, kemudian juga dari manajerial kampus dan juga dosen sendiri. Lalu L adalah layak karena ini menjadi suatu hal yang krusial dan menurut saya sangat penting untuk dicari solusinya. Kemudian kurangnya kompetensi tambahan dosen ini merupakan aktual ya, masuk kriteria aktual karena benar-benar terjadi, problematik karena memang jika ingin memiliki hasil yang berkualitas dalam itu pendidikan, pembelajaran maupun yang lain, tentu saja dosennya atau sumber daya manusia harus memiliki kompetensi yang berkualitas pula. Kemudian kehalayakan ini tidak masuk kriteria kehalayakan. Kenapa? Karena hanya terbatas pada dosen, dan L ini menjadi sebuah hal yang layak terutama untuk dipikirkan masa depan dari institusi itu sendiri. Kemudian untuk isu keempat, belum adanya perangkat pembelajaran berbasis OBE menurut saya sangat aktual karena memang benar-benar belum ada, problematik karena lingkupnya adalah mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, kemudian kehalayakannya juga, dan ini layak. Oleh sebab itu dari 4 isu tersebut, karena ada 2 isu yang salah satu kriteria itu tidak memasuki, yakni isu 1 dan 3, maka kami menyimpulkan bahwa isu ke-1 tidak memenuhi syarat dan isu ketiga juga tidak memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya adalah kami menggunakan analisis USG. Untuk analisis USG ini adalah untuk mengukur skala prioritas. Kami memberikan skala 1 sampai 5 terkait dengan beberapa
komponen USG. U itu urgency, S itu seriousness, dan G adalah growth atau sebesar apa sih permasalahan bisa berkembang. Di sini saya memberikan beberapa scoring ya. Sebelumnya tadinya tidak urut, tapi ini sudah masuk dalam kesimpulan kurangnya kompetensi tambahan dosen karena juga dia tidak masuk kriteria, maka saya juga memberikan skor yang tidak begitu besar. Untuk urgentnya dia urgent tapi tidak begitu sebenarnya karena ada hal lain yang lebih urgent. Kemudian serius ya, isu ini termasuk serius karena berpengaruh pada hajat hidup dosen begitu. Dan growth ini menurut saya juga bisa berkembang tapi tidak dalam jangka waktu yang cepat, tapi lebih ke latensi dampaknya. Kemudian belum adanya panduan penelitian payung juga menurut saya dia urgent tapi tidak begitu, karena seperti yang tadi saya sampaikan ada berbagai opsi lain untuk menambah variabel jumlah judul penelitian. Lalu yang keempat, ini untuk seriousness saya beri nilai 4, dan untuk growth saya beri nilai 5 karena menyangkut perkembangan dari studi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penerapan sistem pembelajaran hybrid belum optimal. Di sini saya beri nilai skor 4 untuk urgensi karena cukup urgent. Kemudian 5 untuk seriousness karena termasuk sebuah hal yang sangat serius. Dan untuk growth saya juga memberikan nilai skor 5 karena bisa berkembang apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan. Lalu belum adanya perangkat pembelajaran berbasis outcome based education pada mata kuliah pekerjaan sosial juga saya beri nilai skor 5 untuk urgensi karena ini sangat penting ya, karena berkaitan dengan akreditasi jurusan dan juga monitoring dan evaluasi dari fakultas sendiri. Kemudian S menjadi serius karena ini berkaitan erat dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat sasaran juga. Dan growth saya beri skor 5 karena sangat isu ini apabila tidak segera diselesaikan dapat berkembang permasalahannya. Oleh sebab itu berdasarkan nilai di sini saya memberikan skor maksimal setelah saya menjumlahkan dari skor U, skor S, dan skor G. Nah, setelah itu saya membuat prioritas berdasarkan dari nilai atau dari angka yang didapatkan setelah mengukur hasil skor dari analisis USG ini. Ditemukan bahwa isu prioritas pertama adalah belum adanya perangkat pembelajaran. Kemudian solusi yang diberikan adalah dengan mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis OBE. Kenapa? Karena dengan yang tadinya belum ada perangkat pembelajaran, kemudian dengan mengembangkan perangkat pembelajaran kita menjadi punya perangkat pembelajaran berbasis OBE pada mata kuliah pekerjaan sosial dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti yang sudah saya jelaskan dalam dokumen ini. Baik, itu tadi adalah hasil analisis saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.